mulai mirip dengan papinya. Dulu 2022 masih kalem, sekarang sudah ada impresinya. Nah, dulu kan datar toh, 2022 saya ingat rekamannya itu, sekarang sudah kayak papinya, meledak-ledak ya. Dan saya percaya Tuhan akan pakai JR dimanapun juga untuk generasi ini. Beliau sekarang ada di sebuah yayasan perlindungan anak dan perempuan ya, jadi doakan supaya jadi berkat. Oke, Bapak Ibu sekalian, masih semangat? Ya, amin. Ditoleh kanan kirimu dulu, ayo masih semangat. Tadi siapa yang di rumahnya ada badai, angkat tangan, hujan angin, mabul, mawut, gitu. Aman. Nah ini, saya cerita ini penting, Anda harus dengerin. Saya selalu mengajarkan kepada teman-teman bahwa kita itu Raja Wali bukan emprit. Kalau emprit itu ubrak-ubruk, penting rukun, penting akrab, tapi kalau ada badai pergi masing-masing. Tapi Raja Wali selalu terbang tinggi. Okay? Beberapa waktu lalu ada seorang hamba Tuhan yang cerita bahwa kita tuh harus akrab dengan dijalain hamba Tuhan lain. Oke, bagus. Tapi dengan motivasi transaksional. Tujuannya apa? Supaya nanti kamu bisa diundang khotbah ke gerejanya. Ya, pernah dengar itu ya? Sering ya? Dengar itu ya? Jadi kita itu perkoncoan supaya sering diundang khotbah. Kayak kita ini kurang job ya. Amin. Saya mau beritahu, Raja Wali terbang sendiri, emprit, ubrak-ubruk, dan Raja Wali selalu menantang badai. Di tempat ini saya ngajarkan saudara ya, saya sudah jadi bukti nyata. Saya mematahkan pendapat hamba Tuhan seperti itu. Beberapa di antara saudara yang sering ikut saya pelayanan tiap minggu beberapa waktu lalu, puluhan gereja. Anda jadi saksi mata bahwa gereja yang undang saya belum pernah ke gerejanya. Saya tidak pernah lihat pendetanya. Saya tidak pernah kenal pendetanya. Tapi rata-rata mereka berkata, baru kali ini saya lihat Pak Musa. Artinya apa? Saya membalikkan persepsi seperti itu. Kalau kumpul dengan orang yang buruk ya Anda akan jadi buruk. Tapi tugas kita tadi tidak kumpul-kumpul, kita melawan badai. Raja Wali itu terbang sendiri. Oke? Itu mematahkan pendapat yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Bukti nyata. Orang yang undang saya karena Tuhan. Nah, pertanyaannya Anda itu hamba Tuhan atau hambanya orang lain? Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang penting juga di Banjir Rezeki ini saya ngajarkan kepada saudara, untuk kita ini tidak ada ceritanya aku pendeta, kamu bukan pendeta, ya toh? Semua di sini kehidupan kita terekspos. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Saya tidak pernah mengajarkan tentang memoles diri. Saya tidak pernah mengajarkan jaim. Saudara pendeta, saudara tidak pendeta, nek butuh duit podo ngutangi. Bener gak? Iya, podo ae. Sama. Itu hanya jabatan di KTP, pekerjaan pendeta, pekerjaan petani, pekerjaan pengusaha. Sudah itu aja. Selebihnya ini sama anak-anak Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajarkan satu hal buat saudara, bahwa saya ini juga belajar jadi pemimpin itu tidak boleh memoles diri jaim di depan panggung. Saya ngajari saudara ya, ini saya akan buka satu hal yang akan membuat saudara terbuka mata tentang pemimpin. Jangan saudara anggap orang yang ada di mimbar seperti saya ini adalah orang yang tanda kutip tidak punya kelemahan. Apalagi kalau sudah ngomong Tuhan bicara kelihatannya sudah tidak terjangkau. Tak kasih tahu ya, saya tidak pernah ngajari saudara untuk jadi munafik di tempat ini. Amin. Saudara pendeta, tidak pendeta, belum pendeta, tidak ada kemunafikan di tempat ini. Catat baik-baik. Dan saya ingin satu hal saudara dengarin tentang badai. Ya, tadi kan sore badai, hujan badai. Tadi siang, ya, saya ini bertengkar hebat dengan istri saya. Ya, tak cerita nih saudara. Ya, tidak ada pendeta berani khotbah begini JR. Pendeta itu harus terlihat suci, rukun dengan
dengan istri dan anak-anaknya terlihat baik. Hari ini saya ngaku, saya bertengkar hebat dengan istri saya. Kelemahannya adalah saya ini nggak ngerti kalau hari ini dia tanggalnya mau mens. Singa betina kalau sudah mens kan galak. Ngomong sama PD, saya nggak ngerti itu. Murah sekolah psikologi ya, gitu. Kawin 12 tahun itu spiro mens itu, ya, gitu. Saya nggak ngerti. Kepancing emosi, dia emosi, saya ngamuk sisa. Saya telepon mama saya itu saksinya. Ternyata nggak selesai. Siang-siang nggak selesai. Saya sudah pada posisi puncak. Saya keluar itu kipas angin biru kan sudah tidak ada, karena sudah berkeping-keping di ruang tamu. Tak biarin, tak keperui di situ. Saksinya hari itu mau tidak tak sapu. Saya ingat. Loh kenapa? Biar Anda lihat kehidupan saya toh. Loh pendeta itu juga tidak boleh nutup-nutupi loh kelemahan. Loh kita juga pernah geger. Loh itu kipas itu jadi berkeping baru kali itu loh. Saya pikir kok ada urapan Samson. Biasanya kipas dibanting pisang kan protol. Ini enggak keprok-keprok bisa berkeping-keping kayak hari yang nyapu nanti. Nah saya ini rencananya enggak tak sapu pisang dan Anda tahu. Tapi saya ingat ini kan bawa anak kecil. Dia tak sapu akhirnya. Itu rata di ruang tamu. Tak tinggal pergi sama Mbak Ika akhirnya, itu aku posisi kamu, jadi nggak ngerti soalnya aku pinter maca. Pendeta itu paling pinter jaim, kayak nggak ada apa-apa. Ini geger gede, orang deh. Itu langsung itu rotol semuanya, wah itu geger. Tapi akhirnya ya sudah, hari ini sudah selesai, minta maaf, selesai. Saya pengen ngajari sama saudara, nggak ada orang perfect. Itu orang khotbah bagus biasanya malah yang ditutupi lebih banyak. Itu jujur dengan ketemu dengan pendeta besar, kecil, setengah kecil, kecil banget itu gitu-gitu. Pokoknya jangan sampai terekspos dengan jemaat nanti karismanya anjlok katanya. Oh saya tidak peduli, saya bukan model pemimpin rohani yang kayak begitu. Saya tidak mau nipu saudara. Ngerti ya? Dan itu terjadi hari ini. Badai itu datang. Nggak usah pakai topeng, betul. Nah, ngerti ya? Jadi saudara ngerti yang terjadi hari ini. Badai itu datang dan tiba-tiba secara profetik sore hujan anginnya kenceng banget. Saya sudah mikir, waduh, ini saya sudah mulai. Ini mau ibadah, saya ingat firman Tuhan, jangan persembahkan sesuatu kalau kamu masih punya masalah dengan saudaramu. Tinggalkan persembahanmu, ambungin bojomu. Alah, belajar rendah hati lagi ya, dari saya ambungin langsung karepmu. Ini dasi mumet tak ternyata akan mijet dia mumet sisa ngarep bojomu juga ya wes sesuai. Itu terjadi dan akhirnya hari ini hujan badai datang. Betul. Tiba-tiba diingatkan Tuhan ini. Iya ya Tuhan, badai itu kok bisa datang tiba-tiba. Dan badai itu tidak ada rencana untuk datang sekencang ini. Tapi ketika tadi saya masuk ibadah, saya sudah beres, saya masuk ibadah, aku bilang, musuhku ini kesel utekmu maksudnya gitu ruang gitu. Kan uteknya yang kesel ya lah. Istri durung. Saya datang ibadah, tiba-tiba Tuhan bicara di situ. Saya diingatkan Tuhan, itu lihat, semua lihat itu, oh dalam torong, ngerti gak? Itu. Kita ngobrol sama Mbak Ika dan yang lain minggu lalu inget tak? Wah, mesti ngira mateng. Ini corone piye nek njupuk mesti gawe singgah, mesti menek ya toh, betul enggak? Saya mau beritahu, badai sore ini membuat lampu toro itu mudah diambil. Ngerti Mas? Itu profetik. Ya aku duduk di situ tuh ngomong tolehan, makanya aku noleh rono. Iya, Dek. Dan sudah hampir matang, kita ini matang. Begitu. Ya toh? Dan Tuhan bicara satu hal. Jangan kita anti dengan masalah dan badai. Kadang masalah dan badai itu membuat engkau bisa meraih yang dijanjikan Tuhan lebih gampang. Ngerti? Jadi percayalah setiap badai yang datang hidupmu, mungkin kau tidak ngerti kenapa kok badainya datang. Percayalah, badai yang datang itu membuat kau berbeda dari yang sebelumnya. Engkau lebih kuat dari yang sebelumnya. Itu janji Tuhan. Jadi sekarang silakan nanti dipek, ya kan? Dan digegotok. Ya, jadi itu pesan tambahan dari JR tadi yang ngomong kok tiba-tiba masalah ini. Sudah saya harus ngomong ya loh. Jadi ingat ya, jangan soal pikir yang di mimbar ini semuanya sudah
perfect. Oh enggak, masalahnya sama. Sudah ya, nggak usah saudara, nanti daripada Anda kecewa gitu loh. Mikirnya Pak Musa ini hebat, sakti, tiba-tiba gegeran bujuni. Ya tak omong sih. Loh ya toh, lo butuh duit, ya butuh duit. Sama, kita semua punya problem. Jangan memoles hidup saudara dengan kepalsuan. Di tempat ini tidak ada. Oke, yang hamba Tuhan, pendoa, melihat apapun profesi saudara, semuanya di depan Tuhan. Anda cuma anak. Tidak ada yang lebih. Amin. Oke, itu aja. Jadi pesannya jelas. Badai itu datang membuat engkau bisa terima janji Tuhan lebih mudah. Ya toh? Mengalahkan raksasa itu lantoronya dibuat Tuhan tunduk. Loh betul enggak? Loh, kita kadang kan mikir toh, aduh kok badai, kok masalah terus. Kok enggak ngerti, masalah itu membuat kau lebih kuat, minimal lebih kuat, maksimal kau terima janji Tuhan lebih gampang. Itu Tuhan sudah bicara. Kok ya diudani oleh Tuhan saja. Nah, Tuhan itu kalau ngasih pesan itu loh, kok bisa secara real gitu loh. Di tempat ini tok sing eneknya ya. Asal saudara bisa nangkep pesan Tuhan dari JR, dari peristiwa hari ini, saudara bisa nangkap sesuatu, bawa pulang jadi berkat. Amin. Terus pengumuman terakhir, besok Rabu jam 3 sore kumpul di tempat ini. Kita akan bagi-bagi emas, bukan di desa, di rumah sakit. Banyak yang sakit. Jadi besok kita bagi-bagi emas kepada pasien-pasien di rumah sakit ya. Sebanyak-banyaknya. Silahkan kumpul di sini. Nanti biar dibagi waktu di sana, dibagi kelompok, ruang apa, pokoknya bagi. Ya, kasih pengharapan yang baru. Biasanya kalau kita cuma ngasih kembang, lo dipikir ngedani mati gitu, kan repot yang melorot kayak kembang gitu. Itu. Jadi kita kasih sesuatu yang berbeda, kasih emas. Ini emas kan, pasti orang kalau sakit minimal emas marisik gitu loh. 50% itu imunitasnya naik ya loh. Emas ya, memang emas kok kita bagi ya. Jadi kita memberikan sukacita kepada pasien. Besok kita berkati pasien rumah sakit dengan emas. Saya sudah siapkan 500 keping ya. Besok silakan hadir jam 3 sore. Terus besok di tempatnya Pak Lukas ada loh nyanyi-nyanyi ya. Jam 6. Jam 6 sore bagi Bapak Ibu saudara yang mau ikut silakan ke tempatnya Pak Lukas. Sekarang baik pujian penyembahan ya. Setelah badai memuji Tuhan. Amin. Kesopone, acara pone. Wes kene. Ya wes, oke. Oh Kamis. Oh ya Kamis, lali. Mbak Ika ini sudah punya cucu. Jadi Kamis itu acara selapan. Iya tahu selapan toh? Kurang toh. Nah nanti diatur yang jemputan nanti biar tetap dijemput aja ya. Sama Pak Joni sama Mas Eko ya. Nek Madiun enggak. Ya enggak apa-apa ya. Penting bungkusannya mulai. Sosok orang pembungkus pokoknya ya toh. Yang penting yang penting itu ya. Jadi besok Kamis jam berapa? Jam 5. Jadi jemputannya jam 4 kurang. Sudah berangkat Mas Eko sama Pak Joni ya. Nanti jemput seperti rute yang sama hari ini aja biar gak bingung di pondoknya hari ini. Terus kita juga bantu doa Bu Deni matanya itu kabur. Jadi hari ini harus ke Surabaya. Kemungkinan ya periksa, kita doakan supaya operasi pun juga berhasil. Kalau tidak dioperasi pun sembuh gitu ya. Jadi itu kemarin beliau juga hari Minggu ulang tahun ke gerejanya ke-36. Kita tidak diundang karena memang itu juga baru ingat yang punya gereja. Aduh, lagi kelingan. Jadi yang datang ya cuma itu aja. Ya betul ya Pak Joni ya. Itu dadaan. Terus apalagi? Besok Selasa depan jangan lupa awal bulan kita pesta bersama, bawa jajan masing-masing dari rumah. Dikumpulkan nanti kita makan bersama ya. Ya, itu aja. Ingat ya. Jangan lupa jangan anti dengan badai ya. Badai itu membuat engkau menerima janji Tuhan itu ngambilnya lebih gampang, tidak perlu penyean lagi sekarang ya. Oke, mari kita tutup ibadah kita pada sore hari ini. Habis ini kita makan dan juga ada snack yang disediakan. Saya minta Pak Dewo bisa tutup dalam doa.